Karma buruk itu sebetulnya ya tidak mesti membawa keburukan ya. Jadi memang semua di alam semesta, baik di alam manusia maupun di alam dewa maupun di alam manapun, yang namanya karma buruk itu juga diperlukan sebagai keseimbangan. Karena apa? Di alam dewa, di surga itu hanya ada ketenangan, keheningan, dan keadaan yang sangat mendukung untuk karma baik. Sehingga di alam dewa tidak ada keburukan, yang ada hanya kebaikan, yang ada hanya kenikmatan, dan itu adalah paradok. Karena dengan adanya hanya kebaikan, kita berpotensi tidak memiliki karma buruk, dan akibatnya itu membuat zona nyaman, sehingga kita tidak ingin lagi untuk mencapai pencerahan, kita tidak ingin lagi melakukan usaha. Jadi karma buruk itu berguna ya teman-teman, supaya dengan karma buruk menghasilkan keburukan, sehingga kita berpotensi untuk mendapat masalah. Nah, masalah itu adalah pelecut ya. Masalah itu adalah pelecut yang membuat kita itu menjadi terpacu untuk melakukan pencerahan, untuk melakukan meditasi dan melakukan hal-hal yang bersifat spiritual seperti itu, dan terutama untuk pembebasan. Akan tetapi memang harus ada keseimbangan. Keseimbangan karma baik dan karma buruk. Artinya apa? Karma buruk jangan terlalu besar seperti itu. Karena kalau terlalu besar kejahatan, terus karma-karma yang sangat berat itu memang bikin susah. Kenapa? Karena itu akan berpotensi membuat kita reinkarnasi di alam-alam yang rendah, ya, di alam-alam hewan, di alam-alam neraka dan sebagainya, sehingga di sana fasilitasnya tidak mencukupi untuk kita ditolong atau untuk menolong kita dari pembebasan secara sempurna. Yang paling bagus adalah di alam manusia, karena di sana ada potensi keseimbangan karma baik dan karma buruk, sehingga kita dilahirkan di alam manusia. Alam manusia ada sedikit kenikmatan dan ada sedikit penderitaan dari hasil buah karma kita di masa lalu, sehingga itu menjadikan pelecut untuk kita seperti itu. Nah, di alam dewa itu kondisinya tenang, nyaman, enak, hidupnya lama miliaran tahun, sehingga makhluk-makhluk di sana itu jarang sekali terpacu untuk mencapai pencerahan seperti itu, karena sudah nikmat, sudah nyaman. Nah, jadi di zona nyaman itu juga kendala ya teman-teman. Seperti itu. Tetapi di alam manusia sendiri ini juga terbagi macam-macam. Kenapa? Karena juga ada manusia yang dicengkram kebodohan terlalu besar. Ini juga susah ditolong. Makanya kalau di dalam Islam itu disebutkan bahwa Nabi itu aja nggak bisa menolong keluarganya gitu loh. Contohnya kayak paman-pamannya gitu kan, nggak bisa masuk Islam dan sebagainya. Itu sebagai contoh analogi aja ya. Nah, kenapa? Karena memang manusia sendiri itu ada beberapa versi. Kalau dalam Buddhisme itu ada disebut dengan akar. Ada manusia akar 2, ada manusia akar 3. Ya, ada manusia tanpa akar. Manusia tanpa akar ini seperti contohnya adalah manusia-manusia yang ibarat HP itu HP jadul, jadi kurang mendukung. Secara otak, secara kecerdasan, secara keseimbangan itu kurang mendukung. Contohnya adalah orang autis. Ya, ini bukan maksud untuk mendiskreditkan ya, ini demi bahasan, demi pembahasannya. Karena dia tidak cukup servernya, ibarat HP itu programnya itu tidak cukup, fasilitas HP-nya itu belum mumpuni untuk dia memahami tentang kebijaksanaan, apalagi belajar pencerahan. Yang kedua adalah manusia berakar 2. Manusia berakar 2 ini juga sangat sulit sekali ya, tapi bisa kalau dia mau, tapi bisa. Jadi orang modern kebanyakan adalah manusia akar 2, di mana dia bisa memiliki kebaikan, tapi dia tidak memiliki kebijaksanaan seperti itu. Dia tidak mempertanyakan kehidupan ini apa, dia tidak penasaran
dia tidak curiga, dia tidak kritis terhadap kehidupan ini, tidak punya kesadaran sampai ke sana. Jadi ibarat HP ya belum begitu mumpuni, sehingga dia tidak mempertanyakan apakah ini alam mimpi, apakah hidup ini tujuannya apa. Dia tidak memiliki pertanyaan-pertanyaan itu. Berbeda dengan orang akar 3. Nah, orang akar 3 ini yang potensinya besar untuk mencapai pencerahan. Kenapa? Ibarat HP itu HP modern. Dia sudah memiliki cukup kapasitas kesadaran yang lebih kuat untuk kemudian akhirnya dia biasanya itu curiga. Awalnya itu mempertanyakan hidup itu apa, setelah mati itu ngapain. Meskipun di agama sudah dijelaskan, tapi dia ingin mencari tahu dengan pendalaman dirinya sendiri, seperti itu. Jadi orang akar 3 ini memiliki kebaikan dan kebijaksanaan, seperti itu, sehingga dia kritis, ingin mempertanyakan dengan sesungguhnya, dan dia biasanya itu kuat untuk berjuang, kuat untuk melakukan, kuat untuk menggapai. Dalam prosesnya itu biasanya berat, tapi dia mampu. Nah gitu ya, jadi ada pemilihan-pemilihnya. Karma buruk tidak selamanya buruk, tetapi kalau terlalu besar itu juga kemungkinan juga agak susah untuk ditolong. Jadi karma buruk bisa dilakukan untuk keseimbangan. Ya, jangan terlalu karma buruk jangan terlalu besar seperti itu. Tapi diperlukan. Kalau Anda terlalu baik, lahir di alam dewa juga enggak bagus. Karena apa? Di alam dewa hanya ada kesenangan, kenikmatan, kedamaian, dan itu miliaran tahun bahkan. Dan di sana akan terlalu nyaman sehingga orang tidak terpacu karena tidak pernah menderita. Beda kalau orang pernah menderita, dia akan terpacu untuk mencari tahu hidup itu seperti apa. Dia ingin keluar dari situ. Seperti itu. Dan kemudian berusaha sekuat tenaga, seperti contoh Sang Buddha ya. Petenangan sangat enak, nyaman, tapi tiba-tiba dia melihat fenomena yang berbeda. Ternyata orang itu bisa mati, orang bisa sakit. Nah, akhirnya dia kaget itu. Loh, berarti kenikmatan ini nggak kekal. Wah, akhirnya dia berjuang. Nah, orang akar 3 itu punya kesadaran ke sana. Dia kritis terhadap fenomena yang terjadi. Bahkan kadang-kadang dia mempertanyakan, saya ini sebetulnya siapa, tujuannya apa, dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya itu biasanya di situ ya. Jadi orang-orang berakar 3 itu biasanya dia itu entah kenapa dia itu bertanya-tanya, ingin mengungkap sesuatu yang bersifat rahasia, seperti itu, tentang kehidupan, tentang kematian, tentang jati diri, tentang Tuhan, tentang siapapun, tujuan hidup dan sebagainya. Awalnya dari situ. Dan dia memiliki RPM yang kuat, atau kalau bahasa Islamnya itu giroh, semangat, daya juang yang sangat luar biasa untuk mencapai itu. Jadi mati-matian dia siap. Ibarat pisau, ibarat senjata. Dia katana yang memang bahan bakunya itu sudah batu meteor gitu loh. Ditempa seperti apapun dia kuat. Ciri-cirinya seperti itu ya. Tidak lembek, tidak hancur ketika diasah. Ketika dibakar dia tidak pecah seperti itu, tapi justru makin kuat. Nah, sehingga terciptalah katana yang sangat tajam dan sangat berkualitas. Nah, oke, terima kasih ya.